Apa yang Anda pikirkan kalau mendapatkan uang banyak dalam sekaligus besar, uang kaget gitu? Apa yang Anda lakukan? Kalau di mata kuliah investasi dan pasar modal itu kita diajarkan bagaimana sih cara membuat agar aset itu bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang gitu kan. Jadi jangan sampai kita kerja mencari uang. Mencari uang. Ya kan? Biar uang ngejar kita. Ya, Ya. seperti itu. Ngomongnya enak sih ya, tapi kita mau dikejar uang gimana? Gimana gitu Ya kan? Baik, kita memasuki di segmen kedua podcast Indonesia Emas Matching Fund Kedai mereka kerjasama Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dan Infobank Digital Asia. Sekarang kita di babak berikutnya. Seandainya ya kan Anda nanti menjadi orang kaya, amin. Amin. Karena saya lihat ciri-cirinya sudah ciri-ciri orang sejahtera gitu kan. Amin Pak. Dari senyumnya. Apa yang Anda pikirkan kalau mendapatkan uang banyak dalam sekaligus besar, uang kaget gitu? Apa yang Anda lakukan? Rizka? Oh, saya Pak, terima kasih. Kalau andaikan saya menjadi orang kaya suatu saat nanti, amin, dan saya usahakan. Coba kagetan ya kan? Bukan uang kaget ya Pak ya. Bukan. Nah, jadi saya hal yang pertama saya akan lakukan itu sudah pasti saya ingin mengalokasikan sebagian yang saya dapat untuk orang yang membutuhkan. Yeah. Dan yang kedua itu saya ingin menginvestasikan sebagian uang saya yang saya dapatkan ke instrumen yang memang cocok untuk saya gitu kan Pak. Karena kalau di mata kuliah investasi dan pasar modal itu kita diajarkan bagaimana sih cara membuat agar aset itu bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang gitu kan. Jadi jangan sampai kita kerja mencari uang. Mencari uang. Ya kan? Biar uang ngejar kita. Ya, Ya. seperti itu. Ngomongnya enak sih ya, tapi kita mau dikejar uang gimana? Gimana gitu Ya kan? Gimana caranya kalau mau dikejar uang? Ya saya ingin mendiversifikasi aset yang saya miliki ke berbagai instrumen investasi yang bisa saya investasikan gitu kan, dan juga saya ingin membeli beberapa aset. Ya kita nggak menutup, ya nggak bisa bohong juga, kita juga perlu, kita butuh konsumtif gitu kan Pak. Ada beberapa aset yang memang pengen saya beli dan juga saya ingin mendirikan sebuah usaha gitu. Jadi kalau kita tadi Rizka, kalau kita dapat uang besar banyak, yang pertama kita bagi, tapi prinsipnya dulu janganlah sampai kita bekerja mencari uang. Jangan, tapi biarlah uang mengejar kita. Bekerja untuk kita. Berarti harus investasi, ya kan? Investasi itu harus kayak passive income gitu kan ya. Iya, passive income. Kalau sudah passive income perlu diversifikasi, gitu kan gitu. Nah, sabar, happy ya. Kamu kalau milih investasi yang seperti saya Rizka tadi, apa yang kamu pikirkan awal-awal? Nggak tahu, karena mungkin saya cowok kali ya. Saya langsung kepikirnya tanah gitu. Yang gampang ya. Jogja ini kayak waduh banyak. Kita mengenal kos-kosan, kemas itu, dan ketika orang udah financial freedom plus memiliki passive income, contoh kecilnya punya kos-kosan, itu semacam yang kayak benar-benar uang bekerja untuk kita gitu loh. Kayak misalnya dalam 1 bulan kita dapat uang dari kamar ini 1 juta, terus uang studi juga 1 juta, dan mungkin masalahnya ya perawatan, kayak mungkin listrik mati atau televisinya mati, itu kan hal ya gitu kan. Nah jadi kayak ya untuk sekarang mungkin karena saya cuma mahasiswa biasa, jadi saya kayak beli tanah adalah salah satu aset yang menguntungkan untuk dimiliki zaman sekarang juga, karena nanti kedepannya juga kayaknya sulit juga ya. Jadi artinya pilihan investasi happy itu adalah di properti, khususnya di tanah. Nanti dibikin kos-kosannya tidak salah. Ya kan? Anak muda sudah pikirin begitu, jadi kayaknya idaman tertua ini. Insya Allah. Jadi sudah memikirkan tentang investasi tanah. Biasanya kalau investasi tanah itu orang yang sangat kaya banget gitu. Jadi tahapan yang keempat biasanya. Kalau kita punya duit di tabungan, habis itu ke saham, habis itu ke investasi bentuk lain, misalnya obligasi dan macam-macam, baru ke tanah biasanya gitu kan.
Yang membedakan orang kaya dengan sangat kaya kan seberapa bidang tanah yang kita punya. Gitu kan. Jadi kalau kita punya anak 2, minimal tanahnya, rumahnya harus 4. Ya, teorinya begitu katanya. 1 buat anaknya, anaknya 2, 1 kita tempatin, 1 kita passive income tadi. Gitu. Ya cari bareng. Ya kan, itu teorinya seperti itu katanya, dan saya praktekkan juga itu. Apakah saya sejahtera atau tidak? Ya alhamdulillah artinya. Tapi kita harus mengeksplor, jangan mencari uang, kita harus dikejar uang. Jadi bagaimana mendefinisikan itu, kamu? Baik, jadi definisi dari kita dikejar uang itu bagaimana sih mendiversifikasikan aset-aset kita agar bisa memberikan return untuk kita, kayak misal mungkin investasi di saham atau di properti. Karena di zaman digital ini mulai ada kayak investasi mulai dari 10.000, mulai dari 100.000, kayak mungkin di reksadana dan lain-lain, kayak gitu sih Pak. Jadi prinsipnya kita berinvestasi yang, tapi itu tinggi risiko loh. Itu kembali lagi ke personnya, jadi harus disesuaikan dengan tingkat resiko yang dimilikinya. Kalau memang orang tersebut memiliki profil resiko yang tinggi, it's okay mau investasi di kayak saham atau lain-lain. Tapi kalau dirinya belum memiliki emosional buat menangani uang tersebut, lebih baik kayak ke yang lebih rendah kayak reksadana. Ya, reksadana pendapatan tetap, reksadana, pokoknya jangan reksadana yang saham lah ya. Jangan saham. Pasar uang, itu yang yieldnya lebih tinggi daripada tabungan mungkin gitu ya. Nah, ada pertanyaan banyak mengenai bagaimana ataupun prinsip memilih suatu produk, ya kan? Misalnya kita harus mengenali produk itu, ya kan? Kalau kamu membeli produk, apa yang kamu pikirkan di langkah awal, Chris? Kalau saya untuk membeli suatu produk itu, saya pasti mikirnya untuk bermanfaat. Prospeknya ke depan itu seperti apa sih, gitu kan? Apakah prospeknya? Ya, prospeknya itu saya pikirkan terlebih dahulu. Makanya untuk di investasi pasar modal sendiri kan kita juga harus ada analisis teknikal dan juga fundamental, juga agar yang kita pilih itu tidak salah, gitu kan? Kita harus bisa memprospek ini tuh prospeknya bagus atau tidak, memberikan return atau tidak untuk kita, gitu kan. Jangan sampai malah kita membeli aset tujuannya agar aset itu bekerja untuk kita, malah kitanya yang nombok gitu Pak. Jadi pertama kenali produk itu. Ya kan. Mungkin yang lain apa kamu kalau mau beli satu investasi tadi? Oke, selain kita mengenali produk itu dari dalam artian disiplin internalnya, terus kita juga perlu belajar dari eksternalnya, termasuk dalam artian ulasan-ulasan orang terkait produk itu tuh seperti apa. Kayak ketika mereka merasakan manfaat di sana dan mengatakan, oh emang ini tuh satu hal yang bagus untuk investasikan, ya mungkin kita bisa investasi di sana gitu sih Pak. Ya, jadi kayak testimoni orang. Testimoni orang. Jadi kalau testimoni orang, tapi tentu juga kita pikirkan misalnya berapa biayanya, ya kan, berapa tingkat returnnya kan, kemudian bagaimana pajaknya, ya itu kan membuat kita jadi lebih nyaman kan gitu. Tadi si Friska bilang ada apa sih produk itu, ya kan? Fiturnya kayak apa, manfaatnya kayak apa. Kalau Ade? Disesuaikan dengan budgetnya. Jadi jangan sampai kita menginvestasikan itu uang yang kita punya itu diinvestasikan. Jadi harus ada dana darurat untuk cadangan. Jadi apakah investasi ini sesuai dengan budget kita atau tidak gitu sih. Jadi tidak meletakkan dalam satu keranjang. Jadi berapa duit kita. Kalau Amsyong kita masih ada, tapi kalau masuk satu keranjang Amsyong semua kayak gitu. Kita nggak ada dana darurat. Memang prinsip dalam membeli produk itu yang bermacam-macam. Dalam literasi itu kan selalu disebutkan itu kenali kebutuhan Anda. Butuhmu apa, ya kan? Untuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Ini itu kamu harus tahu dulu. Oh, saya nabung berinvestasi nanti untuk anak saya, nanti untuk beli rumah, itu harus kenali. Yang kedua harus tahu manfaatnya, fiturnya kayak apa, ya kan? Itu yang menjadi sangat penting untuk kita lakukan untuk membeli produk ya. Terus dipahamin
hak dan kewajiban. Ya kan? Hak gua apa nih kalau segini? Kewajiban gua apa? Pajak siapa yang nanggung? Ya kan gitu. Itu kayak gitu. Nah, yang terpenting adalah risiko. Risiko menjadi sangat urgent untuk kita. Jangan sampai tingkat keuntungan aja. Nah, seberapa jauh ini sekarang misalnya? Apakah itu investasi ilegal, investasi odong-odong, ya kan? Bodong, kan gitu. Nah, saya ingin berdiskusi dengan adik-adik. Kira-kira cukup firm nggak membedakan antara investasi bodong dan investasi tidak bodong? Kamu pengenalan kamu gimana? Kalau untuk saya sekarang, karena saya juga mungkin masih agak takut untuk terkait langsung investasi saham. Saya cuma mengenalnya produk reksadana semacam itu. Nah, reksadana kan ada beberapa aplikasi yang memang langsung memiliki fitur-fitur reksadana. Tapi di satu sisi, kayak di bank-bank pun juga ternyata mereka memiliki produk terkait reksadana. Jadi kalau emang istilahnya kita tuh takut nanti amsyong atau apa, atau kita juga kurang pengalaman, kita bisa langsung pergi ke bank terus mengkonsultasikan langsung dengan orang yang emang tahu betul gitu loh, Pak. Jadi kalau untuk saya mungkin itu sih, Pak. Kayak jadi mengukur diri kita. Apakah kita ini agresif, ya kan? Apakah kita ini konservatif? Nah, tapi kalau Happy saya lihat tadi ini sangat konservatif banget. Jadi saham masih belum berani, ya kan? Lebih banyak petanah tadi. Visinya tadi itu kan, ini sangat visioner dan sangat rendah risiko. Tanah nggak mungkin turun, ya kan? Kecuali di luar negeri bisa turun. Di Indonesia tanah nggak mungkin turun. Dalam sejarah nggak pernah ada turun harga tanah. Yang ada kelipatan. Kalau kamu melihat mau berinvestasi, apa yang kamu mesti perhatikan? Kalau saya memperhatikan itu tadi kan apakah investasi itu bodong atau investasi legal gitu kan, itu sebenarnya kita bisa lihat dari yang kan konsep investasi itu ada high risk high return gitu. Nah, kalau misalkan itu investasi yang ditawarkan ke saya itu low risk high return, itu berarti saya juga harus berpikir 2 kali ada apa nih di belakangnya gitu kan. Pasti nggak mungkin ada sesuatu yang gratis lah, nggak mungkin sesuatu itu terlalu berlebihan. Itu kan juga kita harus pikirkan itu. Berarti harus ada risiko kan? Harus ada risiko, nggak hanya cuan aja. Iya. Jadi kalau ada yang nawarin ini cuan. Pasti ada risikonya. Harus ada risiko yang kita mesti perhatikan. Setiap investasi pasti ada risiko. Kecuali tabungan. Tabungan itu banknya bisa ditutup. Iya, bisa. Ada penjaminan. Nah kan gitu. Kalau adik mau investasi? Oke. Jadi untuk tahu ini termasuk investasi bodong atau tidak itu kan kita bisa melihat apakah instrumen investasi itu terdaftar dan diawasi OJK atau tidak kan. Seperti halnya saham-saham itu diawasi atau listing efek atau tidak gitu. Dan mungkin dan juga aplikasi yang menyediakan fitur tersebut, apakah aplikasi tersebut sudah diawasi atau terdaftar di OJK atau tidak. Berarti legal dan logis. Legal, iya. Gitu kan. Nah, diawasi OJK legal dong. Yang tadi kan risikonya menguntungkan atau sangat tinggi, logis nggak? Kan tiba-tiba kalau ada investasi untungnya 100% kan nggak mungkin. Ya kan? Jadi ciri-ciri investasi ilegal itu biasanya adalah klaim tanpa risiko. Gua nggak ada risiko nih gitu kan, nggak mungkin. Itu bohong pasti, ya kan. Kedua, memanfaatkan tokoh masyarakat. Tadi hati-hati Happy. Testimoni itu belum tentu benar, ya kan. Kita harus lihat risiko tadi. Dia dibayar atau dia apa? Dulu kasus yang namanya investasi bodong itu selalu menggunakan tokoh testimoni bahwa dia sukses, bahwa gue cuat, bahwa gue gede untungnya. Itu mesti hati-hati. Dan biasanya seperti itu. Yang ketiga adalah menjanjikan keuntungan cepat dan besar. Nggak ada investasi yang cepat dan besar. Kalau ada, kenapa nggak kalian aja sekalian? Kan gitu kan? Begitu kan? Investasi itu berbagi risiko, bukan membagi keuntungan. Itu adalah filosofi daripada investasi. Kemudian legalitas tadi tidak jelas, ya kan? Ini jelas atau tidak, ya kan? Kemudian menjanjikan bonus dan perekrutan anggota baru. Itu biasanya tetangganya, temennya, pacarnya gitu ya. Itulah bagaimana kita mengedukasi
memilih suatu produk biar tidak terjebak dalam keuangan yang lebih dalam. Kita lanjutkan di segmen berikutnya.